Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bapak Lurah Sadai yang sama-sama kita muliakan, didampingi oleh Pak RT yang kita muliakan, kemudian Ketua DKM Masjid Babul Khairat. Setiap langkah kaki mansalaka torikon, siapa saja yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihil ilman, untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu torikon ilal jannah, maka dimudahkan Allah jalannya nanti masuk surga. Amin ya rabbal. Kurang apa lagi tantangannya datang ke Babul Khairat. Ada tadi yang bawa mobil lewat Babu Salam, di bawah naik tanjakan hebat. Saya awal-awal dulu naik pertama, tak jadi saya naik. Ini serius naik. Nah, tapi setelah Allah bisa, karena alhamdulillah di masjid yang sebenarnya tidak di tepi jalan, tersembunyi seperti ini, masih lagi ramai datang jamaah. Insyaallah yang hadir ini hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Beri judul ini kenapa ini adab yang harus kita bahas, karena kita sudah ada di bulan Sya'ban. Di bulan apa Ibu? Sya'ban. Di bulan Sya'ban ada namanya malam nisfu Sya'ban. Hadis sahih, Allah memperhatikan hambanya di malam nisfu Sya'ban. Ditengok oleh Allah, siapa yang berdoa Allah kabulkan doanya, siapa yang minta rezeki Allah bagi rezekinya. Maka jangan sampai besok di malam nisfu Sya'ban tidak memperbanyak doa. Maka judul kita pada pagi hari ini adalah adab berdoa kepada Allah. Selama ini orang berdoa macam-macam modelnya. Betul. Salah satu contoh dari apa? Dari gaya angkat tangan. Nah, maka akan kita bahaskan nanti seperti apa sebenarnya adab berdoa dalam Islam itu Pak Ustadz. Barulah dikatakan seseorang itu beradab kepada Allah untuk meminta sesuatu kalau ada urusan ini mereka fahami. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ya, seperti biasa kita tak bertele-tele, tak berpanjang lebar, kita masuk pada poin-poinnya. Penting gak berdoa itu bagi kita? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Katakan wahai Muhammad, kalau ada orang yang bertanya kepadaku tentang aku, kata Allah, fa inni qarib, bilang aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, maka siapa saja yang meminta kepadaku, kata Allah, siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan dengan dua syarat. Yang pertama, falyastajibuli, ikuti perintah Allah. Yang kedua, wal yu'minubi, wajib beriman kepada Allah. Artinya apa? Kalau dia meminta, yakin dia Allah itu maha pemberi. Itu maksudnya. Jadi beriman di situ artinya apa? Kalau dia sedang meminta kepada Allah, yakin sekali kolbunya bahwa Allah tak ada yang sulit bagi Allah, karena Allah itu maha kaya. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan kata Imam Ali karamallahu wajhah, suaminya Fatimah, anak Nabi, kata Sayyidina Ali, salah satu ciri orang yang sombong itu adalah
selepas sembayang, selepas sholat, dia tidak mau meminta kepada Allah. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka berdoa ini penting. Apalagi hebatnya doa Pak Ustadz. 3 orang bukan tersesat, sengaja mereka masuk ke dalam gua. Mereka sedang berjalan, datang hujan deras, mereka mencari perlindungan, masuk ke dalam gua. Tak lama setelah mereka ada di dalam, menggelinding batu besar dari atas bukit, tertutup pintu gua. Maka gonta-ganti mereka mendorong batu besar yang menutup pintu gua tadi, tak dapat karena terlalu kuat itu pintu tertutup oleh batu besar. 1 orang tidak bisa, 1 lagi nggak bisa, kompak mereka bertiga untuk mendorong, nggak bisa juga. Kalau kekuatan tangan, kaki, badan tak bisa lagi berbuat apa-apa, maka doalah yang menjadi tautan. Maka doa itu kata Nabi apa? Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Nah, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, maka jangan sampai kita tidak pandai dalam berdoa kepada Allah. Adab berdoa dalam Islam yang pertama, diusahakan dalam keadaan berwudu. Ini penting. Paling utama, paling afdol, meminta kepada Allah dalam keadaan diri bersih dari najis, hadas, dan kotor. Jadi kalau bisa berdoa itu dalam keadaan berwudu. Ustaz nak tanya, ibu-ibu, sebelum ibu pergi pengajian, sebelum ibu pergi ke masjid, ada ibu berwudu di rumah? Ada. Sebenarnya kalau datang ke masjid, yang paling afdol berwudu tuh di rumah atau di masjid? Ulang sekali lagi. Kalau kita pergi ke masjid, yang paling afdol itu berwudunya di rumah atau di masjid? Ikhtilaf nampaknya. Nah, pertanyaan terakhir. Yang paling afdol, paling utama kalau kita pergi ke masjid, paling utama, paling baik, paling elok wudunya di rumah atau di masjid? Oke. Habis aja waktu kita lagi nanti. Ibu, mau pengajian, mau pergi sholat, yang paling utama berwudunya di rumah. Terus untuk apa dibuat oleh pengurus cantik-cantik kamar mandi, tempat wudhu tuh Pak Ustadz? Kalau ada yang batal wudhu, dari rumah itu kita sudah berwudhu. Nah, sampai di masjid kita masih dalam keadaan berwudhu, dan diajak pula berdoa, kita masih dalam keadaan berwudhu. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, nah ini yang pertama ya. Jadi kita tidak bahas wudhunya, tapi kita bahas sebelum berdoa diutamakan, afdol, paling baik, paling mantap dalam keadaan berwudhu. Apakah doa orang tidak dalam keadaan berwudhu batal, tak sah doanya? Enggak juga. Ingat ya, tidak ada sebenarnya pensyaratan doa mesti dalam keadaan berwudhu, enggak ada. Tapi kita bicara adab. Kalau kita ingin meminta kepada Allah dalam keadaan yang bersih, maka itu bagian dari adab berdoa kepada Allah. 1. Ibu-ibu pandai berwudu semuanya? Pandai? Ingat apa kata Nabi? Ala adullukum, maukah kalian aku tunjukkan ala ma yamhullahu bihil khotoya? Ada amal yang kalau amal itu dikerjakan, khotoya, gugur dosa-dosa di masa lalu. Apa amalnya? Isbahul wudu alal makarih, menjaga wudu, menyempurnakan wudu alal makarih, walaupun dalam keadaan air sejuk, air dingin. Dalam keadaan air dingin tuh masih kita sempurnakan wudu kita, amal itu dapat menggugurkan dosa-dosa di masa lalu. Yang kedua, adab berdoa dalam Islam.
di tempat yang suci. Makanya berdoa di masjid insya Allah terjamin kesuciannya. Karena itu tidak boleh berdoa di kamar mandi, kecuali keras, susah ngeluarkannya. Itu berdoalah, tapi dalam hati aja lah ya. Ya Allah, keras sekali lah ini ya Allah. Tapi berdoa seperti berdoa kita ngangkat tangan dimulai dengan bacaan-bacaan itu tak boleh. Karena itu bukan tempat yang suci. Berdoa di tempat yang suci. Pastikan kalau kita ingin minta kepada Allah, cari dulu tempat yang suci. Di mana di sudut rumah kita itu agak-agaknya yang kita jamin kesuciannya, di situ tempat kita meminta. Maka rumah yang ideal itu rumah yang ada musolanya. Ustadz, ada rumah Ustadz musolanya? Belum juga lagi. Kita doakan kepada Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan rezeki kita semuanya. Ya Allah, jamaah Al-Adabul Quraniyah ini semuanya punya rumah yang ada musolanya. Amin ya Rabbal. Siapa yang sudah punya rumah ada musolanya, Masya Allah, tabarakallah, bersyukurlah kepada Allah. Itu salah satu tanda Allah sayang kepadanya. Kita bercita-cita ibu-ibu, niatkan dalam hati punya rumah yang ada musolanya. Amin ya Rabbal. Minimal satu kamar yang disulap jadi musola. Tidak ada kasur, tidak ada lemari. Pokoknya di situ tempat sembahyang, tempat sholat. Kalaupun ada lemari, lemari untuk Quran. Sehingga nanti kalau ada orang minta sholat, kita langsung arahkan, silakan ke musola. Musola itu boleh-boleh aja di rumah. Jadi tak mesti, Pak Ustadz apakah harus kami urus surat izinnya Pak Ustadz? Tidak perlu. Itu musola rumah kita. Musola artinya apa? Tempat sholat. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua, adab dalam berdoa itu adalah pastikan di tempat yang suci. Memang tak boleh kita sembarangan menjawab salam saja dalam WC, tak boleh. Kawan misalnya datang ke rumah ibu, Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dengar, menjawab salam wajib. Tapi ibu dalam WC, gimana ceritanya? Kalau dalam sholat orang baca salam, boleh nggak jawab? Nggak. Gimana caranya kalau kita sedang sholat, orang baca salam, yang ada dalam rumah itu hanya ibu saja waktu itu, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Orang tuh tak tahu kalau di dalam orang sedang sholat. Untuk memberitahunya, keraskan bacaannya. Walaupun sembahyang zuhur, Sami Allahu liman hamidah, belum juga lagi dia dengar Assalamualaikum, Allahu Akbar, enggak juga dengar Allahu Akbar. Udah 3 kali masih dibacanya juga Assalamualaikum. Pakak itu bahasa Minang ya. Kok ketawa semua? Tahu memang. Budak tuli. Jadi caranya keraskan bacaan. Nah, ibu yang ada di luar harus paham, oh lagi sholat rupanya. Jadi cara memberitahu orang baca salam, ibu sedang sholat macam tuh. Jangan nanti ibu sholat, Assalamualaikum, sholat, batal sholatnya. Nah ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi mendengar orang baca salam, ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi dalam WC, Nabi dalam kamar mandi, Nabi diam. Setelah Nabi keluar, barulah Nabi jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membawa cincinnya saja Nabi tak sampai hati ke dalam kamar mandi, karena cincin Nabi bertuliskan Allah dan Muhammad. Nabi itu pakai cincin di mana Pak Ustadz? Di kelingking sebelah kanan.
Jadi sunnahnya itu Pak, pakai cincin di kelingking sebelah kanan. Nabi kalau mau masuk WC ditinggalkan oleh Nabi cincinnya di luar. Taruh cincin, baru Nabi masuk ke dalam. Itu di zaman Nabi. Nabi balik cincinnya masih ada. Kalau sekarang jangankan cincin, sendal aja dilarikan orang. Nah, itu bedanya Nabi, masa Nabi dengan masa kita sekarang. Jadi kalau begitu gimana Pak Ustadz? Jangan pula nanti ibu tinggalkan tas di luar. Nabi dulu tinggalkan cincin, saya tinggalkan tas saya di luar. Ibu masuk ke dalam kamar mandi, yakin ibu masih ada nanti di luar lagi? Hilang. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dua. Yang pertama, berdoa dalam keadaan berwudu. Makanya doa yang paling baik itu kapan? Selepas sholat. Karena orang yang selepas sholat pasti dalam keadaan berwudu. Yang kedua, di tempat yang suci. Yang ketiga, merendahkan diri dan hati di hadapan Allah. Tidak akan dikabulkan Allah doa orang yang petantang petenteng. Tidak diterima doa orang yang sombong kepada Allah, congkak kepada Allah, angkuh kepada Allah. Makanya banyak ustadz-ustadz kita berceramah dia berapi-api, begitu giliran baca doa langsung turun suaranya. Betul? Kita baca doa ibu-ibu tadi berapi-api, auzubillahi. Itu menunjukkan merendahkan hati dan diri di hadapan Allah. Nah, itu penting ya. Jadi doa ngelese. Bahkan dalam ilmu thariqah kita diajarkan berdoa, dan ustadz-ustadz kita, ulama-ulama kita sambil duduk tawaruk atau duduk kita terakhir saat sholat tuh dalam keadaan seperti itu kita berdoa. Saking rasa rendahnya kita di hadapan Allah, begitu adabnya. Tiga. Yang keempat, sambil mengangkat tangan. Apakah berdoa mengangkat tangan dengan berdoa tidak mengangkat tangan ada jaminan doanya sah dan tidak sah? Tidak. Ada orang berdoa tidak mengangkat tangan, ada orang berdoa mengangkat tangan. Kata Nabi, mengangkat tangan meminta kepada Allah itu menunjukkan penuh harap kita akan apa yang kita inginkan dari Allah. Nabi itu berdoa mengangkat tangan atau tidak Pak Ustadz? Ya, Nabi berdoa mengangkat tangan. Bagaimana cara mengangkat tangan dalam berdoa? 3 riwayat. Yang pertama, telapak tangan menghadap langit. Itu cara berdoa, telapak tangan menghadap langit. Boleh rapat, boleh renggang. Boleh rapat, boleh renggang. Telapak tangan menghadap langit. Yang kedua, telapak tangan menghadap wajah. Boleh rapat, boleh renggang. 1, menghadap langit. 2, menghadap wajah. Yang ketiga, Nabi pernah berdoa ditengok oleh sahabat yang banyak. Nabi mengembangkan tangannya, mengepakkan kedua sayapnya. Kata sahabat, sampai-sampai kami tengok ketiak Nabi yang putih. Putih. Nabi itu kan punya jubahnya, Nabi itu tak macam ini, tak ada. Jubahnya Nabi itu besar tangannya, macam jubah-jubah habaib. Nah, tengok habaib kita kan jubahnya, tangannya besar. Nah, begitu diangkat oleh Nabi, tangannya begini, turun tangan jubah itu sampai nampak ketiak beliau yang putih. 3, adab berdoa dalam Islam. Berdoa kepada Allah. Yang pertama, telapak tangan ibu menghadaplah langit. Itu beradab kita namanya. Yang kedua, telapak tangan menghadap wajah. Yang ketiga, boleh mengembangkan tangan besar-besar sampai-sampai nampak ketiak Nabi yang putih. Kalau putih ketiak tak apa-apa.
Nah, kalau tidak tahu salah, begini aja lah ya. Nah, ibu-ibu tidak disunahkan terlalu begini. Kenapa? Karena sunnah bagi perempuan semakin tertutup semakin baik. Makanya dalam mengangkat tangan dalam sholat, perempuan baik pilih yang mana? Dua riwayat takbir, cara takbir. Yang pertama, sampai daun telinga. Allahu Akbar, sampai daun telinga. Boleh begini, boleh begini. Yang kedua, sampai bahu. Boleh begini, boleh begini. Lalu perempuan bagusnya yang mana Pak Ustadz? Sampai bahu. Karena kalau sampai daun telinga macam bapak-bapak, ketiak terbuka. Terbuka ketiak. Kalau sampai bahu, ketiak boleh tertutup. Kalau ada perempuan yang sampai telinga juga diangkat tangannya, boleh juga. Sama gerakan sholat laki-laki dan perempuan, tapi fikihnya perempuan lebih tertutup, lebih baik. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adab berdoa kepada Allah. Yang pertama, dalam keadaan berwudu. Yang kedua, di tempat yang suci. Yang ketiga, merendahkan diri dan hati di hadapan Allah. Subhana rabbiyal a'la, Allah maha tinggi, aku ini rendah ya Allah. Jadi gak boleh berdoa macam ini, ya Allah, gak boleh. Rendahkan diri. Nah, waktu berdoa macam mau mati tak apa-apa, tapi waktu pengajian jangan. Waktu pengajian tegakkan tulang punggung. Nah, begitu. Nah, yang keempat, mengangkat tiga riwayat, menghadap langit, menghadap wajah, atau mengepakkan kedua sayap. Tidak ada lagi jamaah al-adabul Qur'aniyah saat berdoa tangannya di atas paha. Nah, ibu-ibu doa di atas paha tangannya, itu seolah-olah dia sampaikan sama Allah, kalau engkau kasih syukur, tak dikasih tak apa-apa lah ya. Pasrah. Doa itu boleh nggak kita pasrah? Enggak. Doa itu penuh harap kepada Allah. Maka ada orang berdoa sampai begini. Tengok habaib kalau berdoa, benar-benar ingin minta. Ibu punya anak, cara mintanya tuh memelas. Tak sampai hati kita tak memberi, betul? Makanya tengok orang-orang yang ini pandai dia cara tekniknya. Coba ada anak kita minta, mana itu? Atau gini aja dia, masih. Wah, coba kalau dia minta. Adab ya. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, terakhir, mengawali doanya itu dengan apa? Dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak boleh meminta kepada Allah ujub-ujub, kata orang. Tiba-tiba dia langsung minta, ya Allah, apa mintanya? Tidak ada diawali dengan pujian, tidak ada diawali dengan selawat. Maka adab berdoa dalam Islam kepada Allah, yang pertama dengan memuji Allah, yang kedua dengan bersolawat kepada Rasulullah. Ini penting. Pertama pujian kepada Allah, yang kedua solawat pada Nabi. Kalau ingin lebih afdal lagi, jangan lupakan yang empat di awal doa. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang kedua, bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, baru puji Allah, alhamdulillahi rabbil. Yang keempat, jangan lupa bersolawat. Kalau ada orang berdoa tidak diawali doanya dengan solawat kepada Nabi, maka tergantung-gantung doanya antara langit dengan bumi. Makanya kita bersolawat sependek-pendeknya gimana Pak Ustadz? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, apabila dia adalah jodohku, dekatkanlah aku dengan dia ya Allah. Apabila dia bukan jodohku, maka jauhkanlah jodohnya ya Allah. Boleh nggak berdoa macam tuh? Itu berdoa bukan ngarep, maksa.
Nah, itu pun kurang adab kepada Allah. Penuh ngarap tuh contohnya gimana? Enggak boleh kita doa macam nih. Ya Allah, hamba meminta ini ya Allah. Kalau engkau kasih alhamdulillah, kalau tak dikasih ya apa boleh buatlah ya Allah. Nah, itu tak boleh. Dan berdoa yang kurang adab itu macam itu. Ada orang berdoa kurang adab. Ada saya punya kawan dulu di Padang, Pak. Habis sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Diangkatnya tangannya. Ya Allah, doaku sama macam yang kemarin ya Allah. Itu pun kurang adab ya. Nah, terus apa tadi cakap? Kok itu doanya? Pak Ustadz, yang kemarin aja kan belum dikabulkan, maka saya minta lagi sekarang. Yang kedua ada pula kawan, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah, engkau tahu apa yang ku mau. Amin. Itu juga tak beradab. Beradab dalam berdoa itu adalah awali dengan ta'awuz, kemudian basmalah, kemudian puji Allah, kemudian solawat kepada Rasul, baru setelah itu minta apa yang ibu minta. Minta sama Allah tuh jangan terlalu detil, jangan pula terlalu umum. Yang tadi kan terlalu umum tuh, ya Allah engkau tahu apa yang ku mau. Amin. Itu umum betul. Kalau terlalu detail gimana? Ya Allah, aku rencana mau jual tanah di sana ya Allah. Sekian persegi ya Allah, berbatasan dengan Pak RT di sebelah situ ya Allah, di sebelah sana dengan Pak Lurah, di sebelah situ dengan Ibu Ketua Majelis Taklim ya Allah. Itu terlalu detail. Nah, doa itu jangan terlalu umum, jangan terlalu detail. Jelas ya? Itu juga beradab. Nah, kemudian yang terakhir, meminta dengan penuh harap. Ini sudah kita bahas juga tadi, meminta dengan penuh harap. Gimana itu caranya? Anak yang tadi minta macam nih, ayah kasih ya duit ya, kasih ya duit ya. Itu penuh harap dia meminta. Berdoa yang benar itu adalah penuh harap. Jangan berdoa sambil lalu kata orang, sepele dengan doa. Atau ada anak kita, ya kasih duit, kasih duit. Tapi kalau dia minta, kasihlah duit, kasih, tolong. Berdoa dengan penuh harap kepada Allah, dan hanya kepada Allah rasanya pengharapan itu kita tumpangkan. Di saat itu barulah seseorang dikatakan doanya beradab. Ada berapa poinnya pagi ini Ibu? 1, usahakan dalam keadaan berwudu. Yang kedua, di tempat yang suci. Yang ketiga, merendahkan diri dan hati di hadapan Allah. Yang keempat, sambil mengangkat tangan. Cara mengangkat tangan ada 3 riwayat. Yang keempat, yang kelima, memuji Allah, bersolawat, memuji Allah dan bersolawat. Seringan-ringannya pujian kepada Allah. Kalau tak hafal yang panjang-panjang, tak hafal saya Pak Ustadz, alhamdulillahilladzi, yang itu Pak Ustadz. Yang pendek aja, alhamdulillahi rabbil alamin. Itu pujian kepada Allah. Solawat yang tak panjang-panjang gimana Pak Ustadz? Boleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang keenam, meminta dengan penuh harap. Kita akan masuk malam nisfu Sya'ban, bahkan tidak malam nisfu Sya'ban saja. Maka ibu jangan sampai tidak berdoa dalam hari-hari kita, dan pakaikan adab ini. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.